Chapter 4. Wrapping up the victory. That's it. Tangis kami, tangis haru ibu negeri. Nikah hidup semestinya di tanah subur Jinawi. Tangis negeri, tangis kami, tangis haru ibu negeri di tanah Melati, di tanah Melati, di tanah Melati, di tanah Melati. Wih, tepuk tangan coy. Ini kita sama band apa? Substreet ya? Substreet. Substreet. Oh, iya. Substreet, kenapa sih namanya Substreet tuh cuy? Namanya Substreet karena itu dari singkatan sebenarnya SUB. SUB itu street. SUB. SUB itu satu untuk bersama dan streetnya itu mengambil dari bahasa Inggris perjalanan. Perjalanan. Jadi Jadi satu untuk bersama satu jalan. Nongkrong ya? Iya. Nongkrong di Ah, jalan. Jalanan jadi ya artinya lebih singkatnya lagi satu untuk bersama dalam satu tujuan. wih, mantap. Eish. Coy. Itu kalau apa? Nah, Mas. Iya, Kenapa? itu kan tadi nyanyiin lagu ya Pak ya? Itu lagu single Inilah single ke single berapa itu? pertama di album kedua. Single pertama di album kedua. Berjudulnya Tanah Melati. Tanah Melati. Jadi Nah, ini jadi- ciptaannya tuh ciptaan ada salah satu musisi namanya nama aslinya Freddy Lengkong. Oh, kita panggilannya Om Fred. Panggilan sayangnya itu. Panggilan sayang dan itu juga collab juga kolaborasi sama Om Doeng, Doeni, Doeng Angkiri. juga ngisi. Salah satu musisi perkusi ataupun alat tiup Hmm, gitu. Kenapa dinamainya Tanah Melati, Pak? Tanah Melati karena sesuai dengan negara kita yang sangat harum, sangat kaya raya. Sangat Gitu kaya dong. raya. Cuman emang sekarang lagi itu ya, lagi wabah kayak gitu Lagi ya. wabah ini ya sama. Ya, sedikit cerita ya, Tanah Melati ini sebenarnya menceritakan tentang Iya. kegelisahan juga. Oh. Itu makanya bisa bebas, itu bisa bencana juga. Iya. Terutama sekarang kan ada wabah. Berarti pas ya, emang bikin lagunya pas Memang zaman sebelum pas lagi adanya wabah-wabah gini ya. corona- Sebelum adanya corona juga memang lagu ini 2 tahun yang lalu sudah. Oh, udah dibikin. Sudah. Udah. Ya, Dan sangat menariknya lagi di lagu ini kita nggak full reggae ya, nggak full instrumen yang kita selalu dibawain. Sini kayak versi akustik, tapi kayak nuansa instrumennya juga ada nuansa Padang, Sumatera, terus ada Sunda juga. Iya. Ada nuansa-nuansanya seperti itulah jadi. Ya ada hal baru lah. Iya, jadi lebih inilah Indonesia banget gitu. Inilah Tanah Melati yang sangat negara yang sangat harum sangat sekali. Mantap. Kalau Substreet itu ada berapa personil sih, Pak? Saat itu ada berapa ya? 7. 7. Ada 7. Oh. Ada 7 sekarang. Terus emang rencana-rencana ke depan gimana aja sih? Rencana Kalau boleh tahu? Rencana ke depan kalau sekarang apa yang ke depan nih? Sekarang menuju ke depan gitu. Sekarang ke depan. Sekarang kita lagi prepare sih album kedua. Ada album Tadinya kedua. pengen targetnya tuh sebelum Lebaran, cuman karena lagi ada COVID ini juga kita nggak bisa maksain kan.
karena kita harus mengikuti protokol pemerintah. Mantap. Pending dulu. Pending dulu. Terus di album kedua ini insya Allah kita akan lebih beda warnanya juga, bukan beda warna ya, beda apa ya? Beda style atau Beda gimana? style, ada generasi baru-baru lah gitu. Ah. Maksudnya untuk kalian yang memang dulu kayak gimana Substreet, sekarang mungkin insya Allah agak lebih spesial. Lebih Buat dewasa kalian. juga. Substreet kalau buat fansnya tuh namanya apa aja? Street Gimana, of Pak? Familia. Street of Familia. Kenapa dinamain Street of Familia, Pak? Street of Familia ini kayak Street of Familia, kayak keluarga yang selalu bertemu di jalanan. Siap. Kayak pengamen gitu, pengamen yang jalan selalu di jalan itu banyak, hampir banyak setiap. Jadi ada salah satu fans Substreet di daerah Majalengka Kota. Itu semuanya pengamen, Mas. Semuanya pengamen di situ, dan aku baru tahu bahwa aktivitas teman-teman ya sampai fansnya Substreet, dari keluarganya Substreet sampai ngamen di kota-kota itu, dan ternyata mereka itu salah satu pencariannya. Mata pencaharian gitu. Mata pencaharian, ya benar. Iya, mantap. Jadi itulah dinamakan Jadi Street of dari Familia. berbagai macam orang sih. Maaf. Iya. Dari berbagai macam kalangan gitu. Iya, kalangan juga, ada anak sekolah lah, sampai tua muda juga ada sih. Gue lihat di media sosial baru turun di ini ya, di apa? Ibaratnya baru launching di Spotify kayak iTunes kayak gitu ya, Pak ya? Itu karena sebenarnya mungkin karena kita terlalu sibuk ya. Bukan terlalu sibuk ya, bohong banget kalau kita sibuk ya. Enggak, karena kita kan di digital juga memang kurang paham. Kurang paham juga, karena semuanya kurang paham, terus ya ada pekerjaannya juga, jadi gak ada yang, dan kita tuh sebenarnya gak ada manajer. Oh gitu. Semuanya Gak ada sendiri, manajer. serba Bukannya sendiri. nggak mau nyari manajer atau apa, karena kita tuh untuk gimana caranya untuk belajar. Mandiri lah. Belajar atau mandiri. Tapi siapa? pernah nggak kepikiran ibaratnya pengen gitu punya manajer kayak gitu? Pernah sih, pengen banget, malah Mas, serius. Oh, gitu. Pengen banget gue punya manajer, biar enak kan, ada yang ngurusin, Mas. Setiap manggung. Tapi beberapa kita- juga ada yang sempat ikut sama kita juga kan. Cuman Ah. karena memang tidak cocok, ya seleksi alam. Seleksi alam. Seleksi alam, Mencari, bro. Iya. mencari. Pencarian. Siap. Kemarin katanya pernah ada trouble ya kemarin tuh. Trouble apa, Mas? Apa banyak ada reuploader gitu di lagu-lagu Substreet gitu. Oh iya. Oh iya, nah itu kita bisa jelaskan sama siapa ya? Jelaskan apa ya? Ya, kami sendiri sih sebenarnya menyayangkan sekali sih adanya kejadian itu kan. Karena Substreet kan sudah berkarya beberapa tahun gitu kan, tidak lama lah gitu kan. Sebelum albumnya itu rilis, ternyata lagu tersebut sudah ada di YouTube. Nah, itu. Jadi hampir banyak, gue pertamanya nggak juga gitu. Setiap di YouTube ngetik nama Substreet itu banyak banget yang posting gitu. Gue kira ini akun siapa? Aku tanya sama anak-anak kan, siapa tahu akun mereka kan. Iya. Nah, ternyata di situ bukan, kan anak-anak gak ada yang ngerti malah. Iya. Gue nggak pernah ngepost lagunya Substreet sampai album yang pertama tuh sempat bocor ya. Oh, Karena sempat bocor itu sebelum launching pun. Sebelum launching kita sempat album bocor duluan gitu. Nah, di situ saya kaget banget, ini siapa yang sampai saya marah-marah sama anak-anak kan, siapa tahu ada yang bocornya tahu gimana gitu. Karena ini kan album ini kan memang karena kita fokus ya. Tapi tetap aja yang namanya fokus kan ada aja yang bocor gitu. Dan di situ pas lihat di YouTube, kok ada lagu yang ini kan belum diposting, sampai aku komen di komentarnya itu nggak dibales-bales, sampai waduh ini siapa. Ini selalu dipikirin sama teman-teman sih. Tapi udah clear itu masalahnya, udah clear. Sudah Kemarin udah clear. Pada akhirnya saya bisa bertemu dengan teman saya namanya Azmi. Ini orangnya si Azmi. ya sedikit membantu, maksudnya kita pertamanya sharing juga sih, karena saya pengen tahu juga tentang digital seperti apa, karena itu juga buat jaga-jaga kita juga ya, biar siapa tahu kita bisa jadi YouTuber. Amin. Woyo. Sesuatu yang baik itu harus dilakukan. Apalagi lagi situasi kayak gini kan harus. Mantap. Terus kalau ibaratnya sehari-hari, misalnya kan kita sekarang kurang manggung nih, ibaratnya karena wabah ini kayak COVID gitu. Aktivitas apa ngapain aja sih, Pak? Aktivitas sih masih berjalan, kalau latihan masih berjalan, karena
ini bukan satu kesempatan ya, kalau maksudnya Iya. COVID ini bukan salah satu kesempatan untuk kita ngeluh. Takut juga. Bukan karena kita takut atau nggak ada rezeki, semua Ah. itu pasti rezeki ya, bukan dalam Pasti. artian kita karena ada wabah ini kita seolah-olah selalu mengharapkan ke pemerintah atau selalu mengharapkan bantuan dari siapapun gitu. Utamanya kita harus tetap kreatif, harus tetap saling Iya. kasih semangat gitu. Iya. Teman-teman juga ada yang memang terdampak dari COVID ini juga, tapi ya kita akan saling Memang dari support. segi ekonomi juga sangat berpengaruh. Sangat pengaruh, Iya. tapi kita Beberapa- alhamdulillah ya maksudnya masih sangat bersyukur lah. Masih bisa napas gitu, masih bisa Kalau- makan sama nasi gitu ya. Iya, soalnya kan kalau di wabah yang sekarang ini ada keuntungan dan kerugian. Kalau untuk kita bicara kerugian yaitu tentang ekonomi, teman-teman makin panggungan nggak ada yang cancel, terus ada yang udah pesen tapi pada akhirnya ke sini jadi diundur. Kalau kerugian itu kerugian ya, kalau Iya, keuntungannya kita bisa malah lebih dekat sama keluarga. Sering video call sama teman-teman, sering kadang selewat nongkrong ketemu. Jadi enak banget sebenarnya, ada hal yang diuntungkannya gitu. Terus kita kejaga kesehatan juga semakin was-was ya, bener ya. Semakin semakin enak gitu, Jadi maksudnya kita harus- semakin hati-hati. Iya, harus Semakin waspada hati-hati. ini. Jadi makan dulu kan ya namanya makan apa aja ya sebarang nggak perlu cuci tangan ya apa ya. Oh, habis sekarang kan wih, cebok nggak usah cuci tangan gitu Pak ya. yang penting nikmatnya itu, yang bikin sesuatu nikmatnya itu. Jadi itulah keuntungan untuk kita semua. Jadi makanya buat teman-teman, ayolah, maksudnya apa aja yang lo bisa, tips lo bisa bikin, bisa gitar-gitaran di videoin kan, diupload. Itu kan lebih enak, lebih tertarik gitu. Iya. Emang pas ibaratnya wabah Covid banyak video-video baru yang diupload gitu. Iya, Pak ya. itu malah sekarang Ibaratnya- yang menurut aku sendiri, khususnya untuk di Majalengka ya, makin banyak orang yang post video sambil nyanyi itu makin ketahuan Asik bahwa juga. Iya. banyak banget potensi yang sangat bagus-bagus gitu. Dan gue baru kaget, sampai ponakan saya ada ponakan saya perempuan itu nyanyi dan saya baru tahu tuh bahwa suaranya bagus. Anjir, gue nanyain cita-cita lu mau jadi penyanyi gak? Kagak mau, pengen jadi dokter. Aduh. Ya udah, Dokter apa kandungan? berapa aja lah. Itu cita-cita aku kecil pengen Dokter jadi- apa? Dokter hewan. Dokter yang saat ini adalah salah satu pahlawan. Iya. Ya terima kasih juga nih Ya buat nih, para buat dokter. tim medis. Iya. Para dokter yang saat ini sedang menjadi pahlawan yang sangat berjuang mati-matian demi kita. Itu apa ibaratnya Covid gara-gara wabah sekarang ini anak-anak band perkiraan keganggu nggak ekonominya, ibaratnya pemasukan dari band kayak gitu? Banyak sih keganggu. Saya sempat kemarin nanya-nanya sama band juga sih, salah satu komunitas di Majalengka juga ada band indie. Iya banyak sih teman-teman. Wih kangen banget manggung kan, ini udah hampir berapa bulan ya? 3 bulan ya? Hampir Hampir 3 sih, bulan. 3 Dari bulan. awal tahun. Iya kan hampir, sampai gue nanya kangen manggung, job yang ini di cancel. Intinya sih kangen ketemu orang sih. Kangen Ya ketemu kan? orang ya, bukan kangen pemasukan kayak gitu. Iya. Enggak. Ya, Dikit. sebenarnya lebih kangen ke teman-teman sih. Iya. Siap. Terus apa lagi ya? Apalagi mas? Ayo mulai mas. Ibaratnya kalau apa? Fokus di band atau misalnya ada job lain, job sampingan gitu selain di band? Ada sih. Jadi Di masing-masing di personel kayak masing-masing gitu. personel tuh kita ada 7 orang, jadi masing-masingnya juga beda-beda daerah juga kan. Oh. Yang sekarang yang orang asli Majalengka itu ada 5. Ada 5. Ada 5. Yang 2-nya itu orang luar Majalengka ya. Tapi masih cewek Majalengka, masih Cirebon, iya. Cirebon sama Indramayu. Jadi ada sih banyak kayak model saya setelah Covid ini maksudnya bisa ngebantu orang tua jualan sate. Punya restoran sate ya Mas ya? Punya. Oh. Terus si Litonga nih Andri ini, lu apa sih? Ya saya masih tetap kerja. Kerja. Tapi tetap Di kerja BUMN di ya? rumah, gitu kan. Kerja di rumah. Terus ada Punya Mimin handphone basis. lah, gitu. Dia seorang pengantar jasa. Pengantar paket deh. Iya, itu juga berjasa itu ya? Dia itu berjasa Oh, banget. nganterin obat-obatan kayak gitu ya? Obat-obatan yang sangat salah satu pahlawan berarti ya? Iya. Iya. Kopi dulu. Ngopi dulu. Kopi dulu Oh, deh. nyantai aja. Santai. Kopi.
saya mau nanya nih tentang, jadi gue permasalahan yang tadi gue sebutin di YouTube yang di copy paste atau apa sih namanya? Iya, Copyright reupload gitu. namanya. Reupload itu ya. Ah. Reupload itu tuh ada sanksinya nggak sih kalau model kayak gitu? Ya menurut Saya gue belum tahu nih. ya emang ada sanksinya sih ibaratnya Secara itu. hukum juga bisa mungkin. Iya, secara hukum ya ibaratnya itu kan karya lu gitu, ibaratnya karya kita, terus di samping karya kita juga itu kan sebagian dari aset kita gitu. Sebagian aset dari kita. Ibaratnya kalau musisi itu menurut gua itu apa ya? Dia tuh profesor gitu. Oh, profesor. Profesornya musik. Jadi kalau orang-orang awam itu kalau bisa disebut profesor itu ketika menciptakan sesuatu yang apa? Menciptakan sesuatu yang belum ada gitu. Sama juga musik juga kan gitu kan. Kita menciptakan musik atau nada yang belum ada gitu, Pak. Itu maksud gua. Berarti kita juga harus belajar ya. Jadi kita punya hak cipta atas karya kita sendiri gitu. Benar. Kalau menurut gua sih gitu, Bro. Yoi sih. Jadi kita memang harus belajar YouTube nih, Bro. Gak bisa banget sih ya. Tahu lu, Instagram, nih, Facebook, kita. WhatsApp doang udah. Gitu mulu. Astagfirullah. Yuk, gua cek YouTube-nya masih dikit, Pak. Iya, itu mesti dikit karena ya itu judul, maksudnya itu yang gue jadi permasalahan. Kita tuh di YouTube udah lama. Iya. Cuman setiap gue ngetik Substreet, siapapun yang ngetik Substreet itu bukan akunnya Substreet gitu. Yang banyak tuh bukan akunnya Substreet itu loh. Kita kalau Iya. upload juga itu kan Buset gitu biasanya kan yang nge-handle itu Mimit. Iya. Setiap kita manggung kan live, Nah, upload aja iseng-iseng gitu kan. Sebenarnya sih. Iya, jadi cuma belum fokus Iya, gitu dulunya. nggak seserius, gitu, Heeh. belum serius ke tahap serius. Emang nggak ada prediksi gitu Iya. bahwa ada pemasukan sampingan gitu dari YouTube gitu. Semoga aja. Sekarang kan di 2020 era digital itu memang sangat pesat. Jadi Iya. mau tidak mau kita harus mengikuti. Gitu. Betul banget. Iya, gue lupa nggak pakai headset ya, nggak dengar nggak dengar suara. Terus apa lagi Pak ya? Apa ya Mas? Ayo mau tanya apa lagi? Mas? Apalagi Mas. Berarti dari tahun berapa sih Substreet itu, Pak? 2008 terbentuk 2008 ya? Udah lama juga. Karena ada seleksi. Seleksi alam gitu ya Pak ya? Yoi, seleksi Ah, ah. alam, cuy. Terus kita Yang juga sering ganti sih gitaris ya kan ya? Iya, kita sering banget udah ganti personil tuh. Iya. Yang sering apa tadi gitaris Pak? Gitaris. Kenapa? Dulu sama Sherry kan ya. Gitaris juga terus Sherry dulu. Apandi, terus Raditya. Dia berapa kali? Sekarang Andri Sipong yang paling awet. Ya kita ngeband tuh bukan kayak ya band gitu tapi Dan kayak keluarga pasti ada cekcok segala macam kan. Dan gue serius nih baru ngalamin, maksudnya dalam artian di dunia band ini memang gila ya, maksudnya dalam artian gila tuh ya sama aja kayak kehidupan gue sendiri gitu loh. Terus ya maksudnya dalam hal yang negatifnya dari band tuh ketika memang berapa kepala gitu, kalau Iya. memang kita yang nggak bisa apa ya, nggak bisa Pasti kan dari masing-masing itu punya ego punya sendiri egonya gitu. sendiri. Itu yang paling Kadang sebel banget. karena ada kesibukan kerjaan, mungkin ayo kita kumpul, Pak Ohar kan sering tuh di grup, ayo gini. Ternyata ada salah satu orang gak bisa karena kesibukan. Dan itu ya maksudnya aku baru ngerasain bahwa ya sama halnya kayak band tuh kayak di presiden ya, presiden sama rakyatnya. Iya. Ada leadernya, ada ketuanya juga, terus ada Sekarang leadernya siapa sekarang? sekarang leadernya ada Galan. Galan. Ya, ya Siap. itu Galan itu. Kalau Galan, wakilnya Pak? wakilnya Kopang. Kopang aja deh. Saya presiden jomblo, Pak. Iya. Masih jomblo berarti sekarang Pak. Presiden jomblo. Jadi bro itu negatifnya ya, memang susah sih kalau banyak orang, kita cuma ngatur dong, cuma sepele ya ngaturnya, dalam artian gua makan yuk, yang satu belum, yang satu udah makan, yang satu males, yang satu ini anjir ya, samanya kayak gitu ya. Terus yang ribetnya lagi memang karena di band tuh semuanya kayak kerja kelompok juga. Kalau Iya. memang kita bisa sama-sama kompak, Ya, insya Allah sih. bakal Karena memang maju juga gitu ya. bisa tumbuh tuh karena harus bertemu sih menurut saya. Nah, Harus sering bertemu, sering entah ketemu, satu sering. minggu dua kali, entah satu kali gitu kan, pasti harus ada ketemu lah gitu. Dan itu gak mudah banget, Iya. apalagi untuk caranya gimana kita bisa bertahan gitu kan. Iya. Apalagi kita musuhnya tentang semua orang-orang personil kan ekonomi, ada
makanya kenapa tadi gonta-ganti personil yang gitaris tuh hampir kebanyakan karena lari ke ekonomi, karena kebutuhan keluarganya gitu. Karena ya awalnya baik-baik aja pas ketika memang karena si budgetnya band kan, kita punya cita-cita lah. Kita dulu tuh punya cita-cita pengen bikin studio sendiri. Udah kecapek? Belum Mas. Tapi doain dong. Iya. Terus kita tuh pengen buka, maksudnya pengen bikin ekonomi sendiri gitu. Iya, Maksudnya dari teman-teman tuh kayak pengen bikin studio, pengen bikin merchandise sendiri. Merchandise juga bikin sablonan sendiri. Mantap. Terus kayak punya usaha apa gitu, kuliner. Nah, itu yang kita selalu diingatkan kepada teman-teman, maksudnya kenapa di band Substreet ini kenapa hampir maksudnya apa ya, bukannya kita tidak mau untuk ngasih yang lebih gede ya, tapi dalam artian kita juga punya kebutuhan yang sangat besar untuk kedepannya gitu, biar jaga-jaga. Ya, kita ngeband jangan hanya ngemusik aja gitu, tapi kan ada arah lain. Ada arah lain, iya benar. Nah gitu kan, nyambang lah intinya gitu. Iya. Ya, kenapa sih nggak langsung ibaratnya terjun ke Jakarta gitu, ke kota-kota besar gitu? Itu udah pernah Mas, kita manggung kemarin di Jakarta 3 kali. 3 kali. Waktu tour launching albumnya Substreet itu. Oh iya, Alhamdulillah berarti pas ya, launching ya. itu tour berarti. Kita tour di Tasik, Ciamis, Brebes, Jakarta. Yang belum kita kesampaian tuh ke luar Pulau Jawa sih. Iya, Pengen banget. sempet Dulu mau. ada ke Sulawesi ya. Cuman karena tidak pas. Tidak pas. Tidak pas Iya. sama teman-temannya juga. Oh iya. Gitu. Jogja mana Jogja? Jogja belum, pengen tuh Mas, Jogja. Oh, Jogja tuh asik. carilah Pak itunya Pak. Nah, itu pentingnya buat kita tuh, kenapa Iya. nggak ada manajer? Kenapa nggak ada manajer? Karena itu, karena maksudnya kita nggak pernah main ke sana. Cuman gini, kita tuh di hidup tipe itu ya sama hal kayak kita juga butuh jaringan. Ya samanya aku juga sering banget kan main-main ke mana, ke komunitas mana, sampai anak-anak pun nggak tahu, sampai aku sering pernah bertemu sama salah satu band yang keren di Jakarta. Ya aku pertamanya cuman hanya karena modal band Substreet ini. Kenal doang gitu. Kenal doang di media gitu. Akhirnya aku main ke Jakarta. Pertama itu manggung di Jakarta tuh, main di Jakarta. Terus akhirnya saya ngobrol-ngobrol sharing dan aku promoin tentang Substreet, dan mereka tuh bertanya juga tentang Substreet bagaimana, dan pada akhirnya ketika dia punya rezeki bisalah kita ngundang Substreet ke Jakarta gitu. Ketika mereka punya hajat gitu. Iya. Itu Kenapa misalnya bikin video klip Pak Jogja gitu, ibaratnya di jalan apa yang rame itu Malioboro tuh, mantep tuh. Soalnya kan itu di situ agak free gitu buat kita main musik di pinggir jalan-jalan itunya tuh. Ada pernah kepikiran nggak? enggak lah, aku malah kepikiran di kampung sendiri Mas. Kampung sendiri Iya, karena maksudnya pengen ngangkat nama baik gitu. nama baik juga gitu. Karena ada lagu Majalengka Kota Tercinta. Kita belum sempat tuh bikin video klipnya tuh. Iya. Bikin sempet banget ya. Padahal itu Ada lagu terakhir ya kemarin di bandara itu ya. Nah, di sebuah kota. itu udah ada ya. Tapi itu lagu rezeki loh. Iya sih. Menurut gue itu lagu rezeki sih. Sampai gue gak nyangka kita bawain lagu itu tuh di depan bupati juga. Lagu yang tadi itu yang dinyanyiin tuh. Majalengka itu bukan itu ya, single Oh, yang Majalengka lagi ada lagi. Ada di album yang pertama. Yang gimana sih lagunya? Yang ini Majalengka, kota tercinta, yang bersih, nyaman dan indah. Ini Majalengka, kota tercinta, kota kecil kebanggaan kita. Itu sampai serius, gue sampai ya beberapa maksudnya apa ya, sampai bupati itu sampai minta lagunya, sampai minta Ya MP3-nya. alhamdulillah gitu kan. Ya alhamdulillah, itu membawa rezeki banget, sampai kan apa ya, backsoundnya alamnya di Majalengka, sempat ada yang pakai backsoundnya Substreet. Kenapa sih ibaratnya harus Majalengka gitu, nggak ibaratnya dari bawah dulu, dari bikin judul lagu tentang kecamatan lo atau desa lu dulu gitu. Biar mencakup semuanya. Biar sih. mencakup semuanya Mas, biar Itu bercakup. bikin lagu itu diakuin gak sih? Diakuin. Diakuin gitu.
Itu diakui sama bupati itu Di yang bupati? Iya, sampai kita bikin video klip di bandara yang Iya. jadi Oh, yang- kemarin. yang di YouTube itu ya, kita BIJB gitu ya? Dikasih kepercayaan untuk ngaper lagu Pia Palen yang Asia Iya. Games waktu 2017 Iya, pas ya. itu saat Ah. momen Asian Di Games. momen itu. Asia Games itu kita band pertama, maksudnya bukan band di Majalengka yang dipercayai oleh pihak-pihak sana yang untuk ngaper lagu itu sampai Lagu itu? kita tapi itu sangat momen yang sangat luar biasa ya buat Iya. kita gitu ya. Sangat bangga sih sebetulnya. Bangga sekali. Bangga banget, jadi alhamdulillah nggak sia-sia juga kita sampai bertahan sampai ini. Oke. Gua pengen lihat videonya, Pak. Oke, Check it Ya, out. apa ya? Ini Majalengka ya? ini Majalengka dong. Sama ini meraih bintang. Sampai yo ayo. Lu kenapa pakai helm, Pak? Pas video klip yang Nah, meraih bintang itu, Pak? itu sebagian Konsepnya konsepnya. lucu juga sih itu, ya kan? Itu sebagian konsepnya mas. Oh gitu. Bagian konsep gue tuh jadi apa sih gue tuh? Jadi pemain gayung tuh apa? Apa? Apa tuh kalau aduh. Kayak gitu. Pemain kayak yang ngedayung gitu kan? Kano. Kan sih? Kano. Kano yang Iya kano ya. Iya. Kano terus lu apa pemain bola ya? Iya, bola. Lu pemain bola Mimit apa tuh? Mimit bulu tangkis. Bulu tangkis. Kan sepeda. Sepeda. Kan Iya. sepeda. Terus siapa lagi sih? Yang ya? yang Faisal. apa? keyboard Karate. Karate. Faisal Kalau Rian yang apa? drum. Hah? Rian tuh apa? Basket. Oh iya Oh, basket. basket. Emang basket masuk Asia gitu? Enggak tahu. Pokoknya ya tentang olahraga lah apapun. Wah, tapi itu berarti belum jalan ini bandara ya? Belum operasi. Belum operasi. Iya. Belum beroperasi. Iya, sebagai itu juga ya, apa ya? Promosi juga gitu kan, Pak? Iya. Sebagai promosi. Nah, itu yang sangat luar biasa kita dipercaya loh. Maksudnya gila. Ini emang Substreet doang atau emang ada band-band Nggak lain? ada lagi, cuma Substreet Substreet doang. doang. Iya, Iya, Substreet mantap juga, Pak. Dan ini personil berarti masih lengkap, Pak? Sama yang di video ini? Beda. Beda? Sekarang beda. udah ada dirombak dikit gitu. Ada di rombak tiketnya itulah Ya. maksudnya kita juga persiapan album kedua Ya, karena mungkin. ada prioritas yang harus Harus diutamakan. utamakan. Jadi, Sama, gitaris juga. sementara ini mungkin dia harus off dulu. Ah, ah. gitu. Kalau Gitaris kita juga sih dia. welcome aja ya, fleksibel lah gitu. Yang udah diganti berarti apa? Gitaris, ngabisin senar gitu, Pak. Si Sunar. Yoi, Dia. saking laparnya kali. Makan dulu. Oke, terus ada kegiatan lain nih banyak ikut kegiatan di apa? Kayak Karang Taruna Desa atau gitu, Pak? Oh iya, saya itu ada di daerah saya namanya Lewi Munding, Kabupaten Desa Lewi Desa, Munding itu. desa. Ya? Heeh. Desa. Saya jadi kebetulan ketuanya tuh basis saya Mimit. Dia Oh, iya, ketua basis. Karang Taruna namanya Ah. Karang Taruna Jagakarta. Oh, Jagakarta. Yoi. Maksudnya apa? Nah, apa maknanya apa sih itu Jagakarta? Gak tahu sih. Lu ikutan yang gituan gak tahu artinya. Berarti Ohar tim hore. Tim hore doang, Pak. Gue nggak terlalu fokus itu juga sih nama maksudnya. Cuman gue dikasih tanggung jawab di Karang Taruna tuh bukan cuma Karang Taruna doang ya. Gue dikasih tugas buat ya salah satu apa ya namanya ya apa tuh Kayak apa? ada ketua Ketua- musik di Lewi Munding. Oh, bagian jadi ibaratnya kalau itu keseniannya gitu. Kesenian di Lewi Munding ada apa-apa itu Lu ketuanya gitu, Pak. gue ketuanya. Apa visi misinya barangkali ada buat Sempat kemarin mau bikin Lewi Munding Idol. Lewi Munding Idol? Lewi Munding Idol buat prepare tadinya buat prepare ini nih sekarang habis lebaran atau Agustus nih. Itu juga di pending ya? Itu juga pending gara-gara ini, gara-gara corona. Iya jadi gara-gara Pending corona. juga. Pending semua. Terus ada juga gue tadinya mau ngajak teman-teman angklung yang biasa ngamen kan ke Lewi Munding. Terus gue ngobrol kan, kita bikin orkeska bukan orkeska, bikin rame-ramean di Lewi bikin Munding lapang gitu. Lewi Munding daripada lu ngamen keliling-keliling di situ kan. Jadi kayak di Jogja gitu loh Mas. Iya. Ya udah kalau gitu thanks buat Substreet udah Sama-sama. ke JMT Podcast. Oke, sama-sama semoga sukses ya BT. Oke. Yuk. Terima kasih banyak. Makasih banyak, jangan lupa subscribe sama like, kalau boleh share juga ke Facebooknya. Cuy. Bye. Bye.